Hai, halo, selamat kembali bertemu di dalam pembelajaran kita kali ini matematika, yaitu fokus kita masih di bangun ruang. Baik anak-anak MEM, sebelum belajar mari berdoa terlebih dahulu, ya, itu yang utama. Baik, kali ini kita akan membahas bangun ruang yang namanya tabung. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bangun ruang. Masih ingat apa yang sudah kita bahas? Balok, kubus, dan juga prisma. Ya, yang tiga ini sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabung. Ingat, sebelumnya kelas 5 sudah pernah kita pelajari tentang bangun ruang, bahkan menyebutkan bagian-bagiannya. Jadi, anak-anak MEM sebenarnya tinggal hanya mengulang kembali. Baik, perhatikan baik-baik untuk kamu dapat mengerjakan soal-soal latihan. Baik, perhatikan benda ini. Ini adalah salah satu benda berbentuk tabung. Kenapa disebut tabung? Ya, bangun ruang tabung adalah bangun ruang yang atap dan alasnya itu berbentuk lingkaran. Ya, ini ya, berbentuk lingkaran, dan ini namanya selimutnya, selimut tabung. Nah, jadi kalau dibuka, ya, kalau kita buka tabung ini, nah seperti ini gambarnya, ya, seperti ini. Ini lingkaran atap, lingkaran alas. Nah, kalau ini kita lepas, ini namanya selimut tabung. Ya, bisa persegi, juga persegi, panjang. Sisi tabung ini ada tiga, ya, sisi atap, sisi alas, dan sisi selimut. Ya, ada tiga, 1, 2, dan 3. Nah, rusuknya ada dua, yaitu sepanjang keliling alas dan atap. Ini dia. Ya, ini adalah rusuknya, 1, 2, ya. Nah, kita masuk ke rumus, ya. Ini adalah mencari luas permukaan tabung. Ya, rumusnya adalah luas alas, ya, luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut. Sedangkan mencari luas selimut, ya, mencari luas selimut, ini dulu ya, luas selimut bagaimana mencarinya, ya, khusus untuk yang ini sama dengan 2 kali V kali R, ya, kali T. Nah, untuk mencari luas permukaan tadi, ya, luas alas tambah luas atap tambah luas selimut. Luas selimut itu 2 kali V kali R kali T. Jadi luas permukaan tabung kita singkat, ya, luas permukaan tabung, rumusnya ini 2 kali V kali R pangkat 2. R itu adalah jari-jari, biasanya ini, ya, jari-jari. V itu bisa berlaku 3,14 dan 22 per C. V itu berlaku 3,14 sama atau 22 per 7. Tentunya kalian sudah tahu, ya, cara pemakaian 22 per 7 itu 3,14 itu. Oke, 22 per 7 biasanya dipakai jika hasilnya dapat di perkalian 7. Oke, sisanya memakai 3,14. Sedangkan rumus mencari, ya, volume tabung kita hapus
dulu ya. Volume tabung rumusnya adalah ya, sama dengan V kali R pangkat 2 dikali T. V itu ya yang kita pakai tadi 3,14 atau 22/7, sedangkan R itu adalah jari, sedangkan T adalah tinggi. Oke, ini tinggal mengulang-ulang saja sih sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Perhatikan contoh soal halaman 110. Di situ sudah ada gambar tabung dengan jari-jarinya ya, R-nya sama dengan 14 cm ya. Kemudian ini ada titik M, lalu titik A. Oke. Nah, hitunglah volume tabung pada gambar. Hitunglah volume tabung di samping. Oke, berarti kita buat diketahui. Ini baik. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui jari-jarinya 14. Oke, 14. Yang tadi di garis MA. T-nya atau tinggi, ini ya, tinggi tabung 25 cm. V yang kita gunakan di sini 22/7 atau 3,14. Nah, untuk mengetahuinya, lihat jari-jarinya. Apakah jari-jari ini, jumlah jari-jari ini atau yang diketahui ini ada di perkalian 7? Adakah bilangan 14 di perkalian 7? 7 kali berapa supaya 14? Ada? Ada. 7 kali 2. Berarti yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, kecuali di sini 15. Ya kan? Tidak ada di perkalian 7 kan? Berarti kita pakai yang 3,14. Oke, itu hanya review saja, mengingat kembali. Nah, perhatikan. Nah, kita masukkan rumus. Ya, yang ditanya apa tadi? Volume tabung. Oke. Lalu kita jawab. Masukkan rumus ya. Yang pertama kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Kita masukkan V-nya. Tadi berapa V-nya? 22/7 dikali R pangkat 2, berarti 14 pangkat 2 dikali tingginya berapa? 25. Oke, kalikan dulu. 22/7 dikali 14. 14 kali 14 ya. 14 kali 14. Ya, dikali 25. Sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 itu hasilnya 196 ya, dikali 25. Ini bisa disederhanakan ya. 22/7 kali 196 dikali 25 ya. 14 kali 14 196. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini 196 dibagi 7 ya, dibagi 7 hasilnya itu 28 ya, hasilnya 28. Ini jadi habis ya, 7 bagi 7 0. Kalikan 22 kali 28 dikali 25 sama dengan, nanti kamu kalikan ya, hasilnya di situ 15.400 cm kubik
Kenapa kubik? Karena yang ditanya tadi volume ya, makanya cm kubik. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau yang ditanya adalah luas permukaan? Boleh lihat contoh atau soal latihan nomor 2 dan nomor 4 ya, halaman 110. Nanti yang ditanya luas permukaan, ini rumusnya tinggal kamu masukkan. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah R atau jari-jari? Coba lihat soal latihan nomor 3 ya. Untuk mencari R-nya, kita masukkan rumus apa? Rumus volume tabung langsung ya. Volume tabung sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Nah, jadi volume tabungnya itu berapa? 27.000. Boleh lihat ya soal latihannya. 720 sama dengan catatan V-nya kita pakai 22/7 dikali R pangkat 2 dikali tingginya di situ berapa? Iya, 20. Nah, di sini langsung kita ganti ya. 27.720 sama dengan 22/7 kali R pangkat 2 kali 20. Maka kita buat di sini R pangkat 2 sama dengan volume dibagi 20 dikali 7 per 22. Nah, kalau sudah seperti itu nanti volumenya berapa? Ini dulu kerjakan. Oke. R pangkat 2 sama dengan hasil dari volume dibagi 20 ini berapa? Nanti kamu bagikan lalu dikali 7/22 ya. Baru R pangkat 2 sama dengan titik-titik. Maka R sama dengan akar dari titik-titik. Tinggal kamu melanjutkan saja. Oke. Nah, jadi double. Ini bisa kita buang. Oke. Jadi caranya nanti cari dulu volume ini dibagi 20, kerjakan buat di sini kali 7/22. Nah, setelah dapat nanti hasilnya, ini ya, hasil di sini berapa? Lalu kalikan dengan ini juga. Ya, R pangkat 2 sama dengan sekian, maka R sama dengan akar dari berapalah di sini. Oke, itu saja. Semoga membantu.